Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fipong Laba dengan NIM 2023 dari Prodi S1 Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan tugas tentang Mekanika Tanah 2 yang membahas tentang konsolidasi. Nah, pembahasan yang saya bawa yaitu konsolidasi, terus jenis konsolidasi sama contoh soalnya. Di sini ada pengertiannya. Konsolidasi didefinisikan dengan merapatkan atau dipadatkan, yang merupakan waktu penurunan tanah akibat keluarnya air dalam tanah. Jadi maksudnya yaitu konsolidasi yaitu dirapatkan atau dipadatkan. Nah, terus dia mengalami penurunan akibat keluarnya air dalam tanah. Jadi dia mengalami penurunan akibat air dalam tanah, yaitu airnya keluar dari pori-pori tanah dalam kurung waktu tertentu. Nah, terus di sini tujuan dari konsolidasi yaitu menstimulasi kompresi dari tanah akibat bekerjanya beban sehingga diperoleh karakteristik kompresi dari tanah yang akan dihitung untuk menghitung penurunan. Terus di sini saya akan bahas tentang pemadatan. Pemadatan merupakan proses pemadatan partikel-partikel secara mekanis. Ini merupakan alat untuk menguji konsolidasi. Terus di sini ada perbandingan kecepatan konsolidasi pada jenis-jenis tanah. Yang pertama yaitu 2 menit, 2 jam, 200 hari, dan 200 tahun, tergantung jenis tanahnya. Terus di sini ada perbedaan konsolidasi dan pemadatan. Di sini ada konsolidasi, perbandingannya dengan pemadatan. Kalau konsolidasi yaitu pengurangan secara perlahan volume pori, berarti YD-nya meningkat yang diakibatkan beban statis selama periode waktu tertentu. Sedangkan pemadatan YD meningkat disebabkan pemadatan partikel yang diikuti pengurangan volume udara dengan volume air tetap. Di sini kita bisa lihat bahwa ini contoh pada konsolidasi. Nah, di sini kita lihat yang pertama sebelum kita tambahkan beban. Terus ini setelah tambahkan beban, ini bebannya semakin lama. Nah, kita lihat pori-pori airnya. Ini airnya semakin ke atas setelah ditambahkan beban. Nah, di situ kita ketahui bahwa jika tanah ini kita tambahkan beban, maka air akan keluar dari pori-porinya. Nah, jadi pori-pori ini dia semakin padat terisi oleh tanah, airnya semakin keluar. Terus kita lanjut pada jenis konsolidasi. Di sana ada jenis prakonsolidasi, konsolidasi primer, konsolidasi sekunder. Yang dimana prakonsolidasi merupakan tegangan beban vertikal efektif maksimum yang telah dialami sampai tanah tertentu di masa lalu. Sedangkan konsolidasi primer merupakan proses keluarnya air dan udara dari dalam tanah akibat beban luar yang dipengaruhi oleh waktu. Ini seperti yang tadi saya jelaskan. Terus konsolidasi sekunder merupakan penurunan tanah yang terjadi setelah konsolidasi primer selesai. Berarti penurunan tanah dia terjadi lagi setelah konsolidasi primer. Itu merupakan konsolidasi sekunder. Nah, di sini ada contoh soal.
yang ditanya yaitu pertama kita ketahui contoh tanah lempung diambil pada kedalaman 20 meter di mana tekanan over bundar efektif PO aksen sama dengan 275 kN per meter pangkat 2 dengan CO sama dengan 0,91. Terus kita disuruh menentukan hitung penurunan konsolidasi pada lempeng akibat beban fondasi dan tekanan over bundar, di mana tekanan bertambah menjadi P1 sama dengan 800 kN per meter pangkat 2 termaksud over bundar tebal lapisan lempung H sama dengan 10 meter. Nah, di sini kita lihat dahulu dia punya tabel. Setelah kita lihat tabelnya, grafiknya kita lihat dahulu grafiknya. Setelah itu kita perhatikan grafik yang ini. Yang pertama kita perhatikan puncak lengkungnya. Di sini puncak lengkung kan lengkungannya di sini. Nah, puncaknya berada di sini. Nah, setelah itu kita tandai nih. Puncak lengkungnya ini kita kasih tanda titik. Kan? Habis itu kita tarik garis lurus secara horizontal. Nah, habis itu kita ambil garis singgungnya yang bersinggungan di sini. Nah, habis dari garis singgung tadi kita ukur berapa? Kita ukur nih pakai busur berapa derajat total sudutnya. Nah, kita ukur berapa derajat total sudutnya, lalu bagi 2 derajatnya. Setelah itu kita buat garis putus-putusnya. Ini garis putus-putus. Lalu kita tarik garis secara linear di titik potongnya. Lalu kita tentukan ketiga titik tersebut. Nah, kita yang tadi kan garis putus-putusnya, terus kita tentukan 3 titiknya. Setelah itu kita lanjut menghitung SC yang kita tarik secara horizontal. Nah, di sini ada perhitungan SC. Pada kurva pemadatan asli lapangan diperoleh P1 sama dengan 900 kN per meter pangkat 2, P2 sama dengan 2000 kN per meter pangkat 2, E1 nya sama dengan 0,71, E2 nya sama dengan 0,58. Terus indeksi pemadatan lapangan CC adalah CC sama dengan 0,71 dikurang 0,58 per log 200 dikurang log 9 per log 2000 dikurang log 900 sama dengan 0,38. Terus kita mencari SC dari rumus ini, maka kita akan memperoleh, kita masukkan yang angka-angkanya tadi. Nah, 0,38 masuk per 1 ditambah 0,91 dalam kurung 10 tutup kurung log 800 per 275. Nah, hasilnya kita dapat 0,92 meter. Nah, setelah ini kita dapatnya 0,92 meter. Sekian hasil dari presentasi saya. Mohon maaf bila kurang jelas dalam menjelaskan. Terima kasih.